Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, kami dari kelompok SOPSTC ingin mempresentasikan penjelasan mengenai Docker dari konsep, dasar, dan demo penggunaan Docker tersebut. Next. Nah, baik. Sebelum kita masuk ke materi, alangkah baiknya kita berkenalan dulu. Sebelumnya, eh, izin memperkenalkan diri, saya Farel Akbar Drianeva selaku moderator dan rekan-rekan saya yang pertama Dika Aditya selaku mendemonstrasi dan ada Claresia Septakmay Awanti sebagai penjelasan mengenai dokter tersebut. Baik, di sini ada definisi Docker yang akan dijelaskan oleh Claresia. Kepada Claresia dipersilakan. Baik, sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Claresia. Hari ini saya akan membahas tentang Docker, yaitu sebuah platform yang memudahkan developer untuk membangun, mengirim, dan menjalankan aplikasi secara konsisten. Di sini juga akan demo secara langsung penggunaannya oleh Dika. Lalu, Docker adalah platform open source untuk mengembangkan, mengirim, dan menjalankan aplikasi dalam kontainer. Apa sih kontainer itu? Kontainer itu adalah lingkungan terisolasi yang berisi aplikasi dan dependensinya. Dibandingkan VM, kontainer lebih ringan dan cepat. Next. Lalu di sini ada manfaat utama dari Docker. Yang pertama itu ada portabilitas. Yang kedua ada ringan, yang ketiga ada skabilitas, dan yang terakhir itu konsisten. Next. Lalu ada arsitektur Docker, yaitu yang pertama Docker Daemon, yaitu yang benar-benar menjalankan kontainer di background. Lalu ada Docker Client atau CLI, yaitu tempat kita kasih perintah kayak Docker Run, Docker Paste, dan lain-lain. Lalu Docker Hub atau Registry, yaitu tempat simpan image seperti App Store untuk Docker. Lalu yang terakhir itu image dan juga kontainer. Kalau image itu blueprint aplikasi dan kontainer itu instance dari image. Next. Lalu di sini ada perbedaan VM dan kontainer. Kalau VM itu butuh hypervisor, OS terpisah dan lebih berat, sedangkan kontainer berbagi kernel OS lebih cepat dan ringan. Lalu di sini ada workflow Docker. Yang pertama itu ada pull image, yaitu Docker pull, yaitu nama image. Lalu ada run container, yaitu dari image. Lalu ada manage container, untuk cek status stop restart. Yang keempat itu ada build image, yaitu dari Docker file. Lalu yang terakhir ada push image, yaitu ke registry agar bisa dibagikan. Lalu ada kelebihan dan kekurangan Docker, yaitu kelebihannya cepat, ringan, dan mudah scaling. Lalu memudahkan CI dan CD. Kekurangannya itu ada overhead untuk belajar dan juga tidak cocok untuk aplikasi yang butuh full VM. Lalu kesimpulan dari Docker ini yaitu Docker merupakan teknologi containerization modern. Lalu juga Docker ini mempermudah proses build ke ship dan ke run. Lalu Docker ini menjadi fondasi penting di DevOps, cloud, dan microservice. Lalu dengan Docker ini aplikasi jadi lebih mudah dijalankan di mana saja tanpa takut masalah perbedaan lingkungan. Sekian penjelasan
saya tentang Docker, lalu demonya akan dilanjutkan oleh Dika Aditya. Di sini saya di Kaditya dengan NPM 24150619094. Di sini saya akan mendemokan cara kerja dari Docker. Jadi, yang pertama kita bisa menggunakan terminal. Lalu untuk kode yang pertama yang akan didemokan yaitu adalah Docker version. Jadi Docker version ini berfungsi untuk sebagai langkah verifikasi untuk memastikan bahwa Docker tersebut sudah terinstall dengan versi terbaru. Langsung saja kita coba. Nah, di sini muncul versi dari Docker yang saya gunakan yaitu Docker version 28.4.0. Lanjut ke kode berikutnya yang akan saya demokan, yaitu Docker Pull Nginx. Docker Pull Nginx ini berfungsi untuk mengunduh image resmi dari Nginx dari repository, yang merupakan cetak biru yang berisi semua komponen yang diperlukan untuk menjalankan suatu server, yang komponen tersebut tentunya penting bagi eksekusi dari kontainer. Sudah muncul output dari kode yang saya masukkan. Lalu berikutnya kode yang akan dijalankan adalah docker run, dan ketika dijalankan maka akan muncul output yang tertera pada terminal. Jadi docker run ini berfungsi untuk memastikan kontainer beroperasi secara independen di latar belakang. Sedangkan P8080 banding 80 berfungsi untuk menetapkan pemetaan port yang fungsinya tersebut tentunya krusial. Dan yang terakhir adalah Docker PS. Jadi Docker PS ini berfungsi untuk memverifikasi status dari kontainer tersebut yang digunakan, bahwasannya kontainer Nginx tersebut telah berhasil diaktifkan dan beroperasi dengan lancar dan menutup siklus penerapannya secara efisien. Jadi sekian penjelasan demo Docker dari saya. Terima kasih. Baik, sekian presentasi dari kami. Bila kami ada salah kata atau kekurangan dalam presentasi ini, kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.